Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hermantino. Saya dari kelas B sore semester 7. Di sini saya akan bercerita mengenai kisah kura-kura dan kera. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan ke ceritanya, saya ingin mengambil salah satu cerita yang biasa diceritakan oleh nenek saya sebelum saya tidur. Nah, dan di daerah saya itu dinamakan dengan bengkahan. Bengkahan itu dalam bahasa Indonesianya berarti bercerita atau berdongeng. Nah, di sini judul yang saya ambil yaitu bengkahan dan ceritanya adalah pisang kura-kura dan pisang kera. Sebelum saya melanjutkan ke ceritanya, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai bengkahan. Nah, bengkahan ini merupakan sebutan lain dari kata dongeng atau bercerita. Bengkahan biasanya dilakukan oleh orang tua untuk menceritakan suatu alur cerita pada zaman dahulu, baik berupa mitos maupun fakta. Salah satu cerita yang sering saya dengar ketika saya ingin tidur yaitu cerita pisang kura-kura dan pisang kera. Nah, namun tidak hanya itu, nenek saya juga biasanya menceritakan beberapa cerita, salah satunya juga yaitu cerita Pink Kedadai, terus asal-usul Bukit Limpang dan juga Batu Menangis. Namun di sini saya mengambil cerita yaitu pisang kera dan pisang kura-kura. Langsung saja kita mulai. Pisang kura-kura dan pisang kera. Pada suatu hari, hiduplah seekor kera dan juga kura-kura. Mereka berdua adalah teman yang sangat dekat dan juga tinggal berdampingan. Ketika itu, mereka kehabisan makanan. Mereka pun bingung mau makan apa lagi. Karena pada saat itu, makanan sangatlah sulit untuk didapatkan. Kura-kura pun merasa sangat sedih melihat temannya si kera kelaparan. Sementara dirinya masih sanggup untuk tidak makan berminggu-minggu lamanya. Ketika itu, kera membawa bibit pisang untuk ditanam bersama temannya kura-kura. Kura-kura, bagaimana kalau kita menanam pisang saja? Nanti kan buahnya bisa kita makan sama-sama, kata si kera. Baiklah kera temanku, jawab si kura-kura. Dan si kura-kura pun menyetujui ide dari temannya si kera. Mereka pun sepakat untuk menanam pisang bersama-sama. Namun, si kera di sini tidak mau bila pisang yang ia tanam berdekatan dengan pisang milik si kura-kura. Dan kura-kura pun menanam pisang miliknya di daerah dekat dengan aliran air. Sedangkan si kera menanam pisang miliknya di daerah jauh dari sumber air dan sangat gersang. Setelah selesai menanam pisang, mereka pun sepakat untuk menjenguk lagi ketika sudah berbuah. Sudah selang beberapa minggu lamanya, pisang yang mereka tanam, mereka bersama-sama akan menjenguk ke ladang mereka masing-masing. Namun di sini dengan liciknya si kera sudah duluan sebelum pagi menjelang untuk melihat pisang miliknya. Namun pisang yang ia tanam sudah mati dan mengering, berbeda dengan pisang milik kura-kura yang tumbuh subur dan berbuah matang. Timbullah pikiran jahat si kera untuk menukar pisang miliknya dengan pisang milik kura-kura yang subur dan tentunya berbuah sangat lebat. Setelah selesai pulanglah ia bertemu dengan kura-kura. Ayo sekarang kita lihat pisang kita masing-masing. Sudah lama kita menunggu untuk makan pisang kita ditanam, kata si kera. Dan si kera pun dan kura-kura berjalan menuju kebun mereka masing-masing. Betapa terkejutnya kura-kura ketika melihat pisang yang ia tanam sudah mati dan mengering. Lain halnya dengan pisang milik si kera yang sudah berbuah dan matang. Si kera pun mulai mengolok temannya si kura-kura karena tidak mendapatkan apa-apa dari pisang yang ia tanam. Kura-kura pun berkata kepada si kera, "Sepertinya pisang yang kamu makan itu adalah pisang milik saya.
Dan yang sudah mati ini adalah milikmu. Lihat saja bekas tanah yang masih baru ini. Kau sudah menjenguknya terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke sini. Namun si kera malah membantah dan tidak mengakui kesalahannya yang telah ia perbuat kepada kura-kura temannya. Si kera pun ingin memberi sedikit pisang yang ia makan, namun bukanlah isi dari pisang tersebut, melainkan kulit dari pisang yang ia makan. Seketika kura-kura pun merasa tersinggung dan terhina terhadap perlakuan dari temannya si kera. Kura-kura pun lalu pergi meninggalkan si kera sendirian. Tanpa si kera sadari, dia telah kehilangan teman baik yang dia punya satu-satunya hanya karena keserakahan dirinya terhadap kura-kura temannya. Nah, jadi itu dia kisah dari si kura-kura dan si kera, di mana mereka menanam pohon pisang, namun di sini si kera mencurangi temannya si kura-kura, sehingga si kura-kura pun meninggalkan kera dan tidak ingin lagi berteman dengan dirinya. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, saya ingin memberitahu kepada teman-teman yang mungkin pernah melihat pohon pisang yang tumbuh di hutan, yang biasa tumbuh di daerah tidak jauh dari perairan. Nah, itulah pisang yang diceritakan dalam cerita tersebut. Di tempat saya biasa orang menamakan pisang itu adalah pisang kera, gitu ya. Padahal pisang tersebut adalah pisang miliknya si kura-kura. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah keserakahan atau ketamaan yang dilakukan hanya dapat dinikmati sesaat, namun akan menjatuhkanmu seumur hidup. Dan yang kedua adalah kepercayaan. Mendapat kepercayaan dari seseorang sangatlah sulit, maka dari itu haruslah kita menjaga kepercayaan tersebut dari orang lain dengan sebaik-baik mungkin. Pak Alwi yang serakah. Suatu hari Pak Jogat pergi memasang bubu di Sungai Hantu. Dalam perjalanan saat melewati salah satu daerah angker, dia mendengar ada bisikan suara yang memanggilnya. Pak Jogat tahu bahwa itu adalah hantu sandong. Pak Jogat pun tiba di tempat tujuan, kemudian dia memasang bubu di dua lokasi, yaitu bagian hulu satu buah dan hilir satu buah. Setelah selesai dipasang, malam pun tiba. Sebelum dia beristirahat, Pak Jogat berpesan kepada sahabatnya, yaitu rongga dan di bagian hulu dan raung bagian hilir. Pak Jogat pun naik ke atas pohon untuk beristirahat. Tak lama kemudian datanglah para hantu sandong dan memanggil namanya. Kemudian raung yang ke hilir hanyut mendengar suara di hilir. Mereka pun kembali ke hilir. Setelah ke hilir mereka memanggil lagi dan menjawab rongga yang di hulu. Para hantu sandung pun ke hulu lagi. Begitu seterusnya. Dua sahabat Pak Jogat menjawab secara bergiliran. Sementara Pak Jogat tidur nyenyak di atas pohon. Hantu sandung kebingungan. Mereka bolak-balik ke hulu dan hilir sepanjang malam dan tidak pernah menemukan Pak Jogat berada di sampai terbit matahari esok. Setelah hantu sandung pergi, Pak Jogat turun dan menangkap bubunya yang hampir penuh berisi ikan. Pak Jogat pun membawa hasil tangkapan yang lumayan banyak. Sampai di rumah, dia membagikan hasil tangkapannya kepada tetangga, termasuk Pak Alwi. Jogat anaknya disuruh mengantar ikan ke rumah Pak Alwi. Jogat pun bergegas pergi ke rumah Pak Alwi. Sampai di rumah, Pak Alwi marah dengan Jogat. Diambilnya rotan dan mencambuk Jogat sehingga babak belur. Pak Alwi merasa dipermalukan dan pikirannya dia lebih hebat dari Pak Jogat. Jogat menangis pulang ke rumah. Bapaknya iba melihat Jogat diperlakukan seperti itu dan menghibur Jogat. Keesokan harinya, Pak Alwi pergi memasang bubu ke sungai yang sama. Semua yang dialami dan dilakukan sama dengan yang dilakukan Pak Jogat. Dia berpikir kalau dapat ikan dia tidak akan membagikan Pak Jogat. Malam pun tiba. Pak Alwi menguluk-nguluk para hantu sandung. Hantu sandung pun mencoba memanjat pohon yang sudah dibuang kulitnya oleh Pak Alwi. Tentu saja semua usaha mereka sia-sia karena pohon tersebut sangat licin. Pak Alwi tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku hantu sandung, sehingga ia tidak menyadari ekor
jawatnya menjuntai ke bawah. Salah satu hantu sandung menarik ekor jawat Pak Alwi hingga ia terjatuh. Pak Alwi pun mereka seret ke hulu dan ke hilir. Begitulah seterusnya sampai pagi. Pak Alwi babak belur. Ia berusaha bangun dan pulang dalam keadaan terluka parah. Ketika melewati rumah Pak Jogat, meski diam-diam tetapi tetap ketahuan Pak Jogat. Semua itu akibat ketamaan dan kecerobohan, sehingga akhirnya Pak Alwi pun meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Ica Fardila. Saya berkuliah di IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak. Jadi di sini saya akan menceritakan legenda mengenai Padang 12 yang ada di Kabupaten Ketapang, khususnya ada di Kalimantan Barat. Yaitu soal Kalimantan memang selalu kental dengan nuansa mistis. Ya, kisah yang ada ini yaitu saya akan mengisahkan tentang Padang 12 yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang bertepatan di kecamatan antara Pesaguan dan juga Kendawangan. Dan bagi masyarakat lokal pasti sudah tak asing lagi. Bagi orang Ketapang dan Kalimantan Barat pada umumnya, wilayah Padang 12 ini disebut sebagai kota yang gaib, yang konon dihuni oleh bangsa jin muslim. Jadi apakah benarkah itu yang terjadi? Mari kita simak penjelasan dari saya. Tempat ini sebenarnya hanyalah area tanah kosong yang luas sekitar 12 km. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi. Konon, katanya Padang 12 ini merupakan kota yang indah, mewah, serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Tentunya, hal itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang kasat mata atau mampu melihat dengan mata batin. Namun, menurut warga lokal, Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih dan suci, jauh dari kata sombong dan ketamaan. Dan juga ada pula yang berpendapat sebaliknya, jika seseorang melewati Padang 12 dengan sikap takabur atau sombong terhadap daerah tersebut, atau bahkan bisa berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar akan melihat pemandangan yang aneh, namun menyeramkan, bahkan akan diganggu oleh penghuni Padang 12. Konon, katanya kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan banyak cerita melegenda tentang orang-orang yang melihat atau bahkan bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebutnya penduduk kota Padang 12 ini adalah orang limun atau orang kebenaran. Masih menurut cerita penduduk penghuni Padang 12 ini, semuanya memiliki hunian mewah dan juga kendaraan mewah seperti Ferrari dan juga moge macam ada yang di dalamnya. Terus bahkan ada yang bilang kalau penduduk kota Padang 12 ini sudah bisa memiliki pesawat pribadi, bahkan juga memiliki kapal pesiar. Lantas, dari mana mereka mendapatkan berbagai barang mewah itu? Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Terus, penduduk Padang 12 ini konon wujud fisiknya sama seperti manusia biasanya. Hanya yang membedakan mereka itu tidak memiliki belahan di antara hidung dan bibir. Tidak hanya itu, kabarnya orang limun ini sangat suci, jujur, baik, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pengakuan orang yang sudah pernah melihat Padang 12, kota ini merupakan kota yang sangat maju, bersih, indah, dan super mewah. Ada beberapa orang percaya bahwa orang limun merupakan keturunan malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Meski sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan ada pula yang menyebutkan orang limun sebagai kalangan jin muslim yang sudah ada sejak ribuan tahun silam dan menguasai wilayah itu. Dan juga pernah artis Rhoma Irama itu datang ke Padang 12 untuk mengisi sebuah acara konser. Dan dia datang lagi setelah 3 tahun dia melaksanakan konser di Padang 12. Dia terheran kenapa pada saat dia melaksanakan konser di daerah Padang 12 ini banyak dihuni oleh manusia dan juga banyak bangunan tinggi dan orang di sana kaya-kaya. Tapi di saat dia datang ke 3 tahunnya lagi, dia mendapati bahwa perbedaan antara dia datang 3 tahun sebelumnya dan 3 tahun sesudahnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa Rhoma Irama mempunyai hati yang bersih sehingga dia bisa bertemu dengan orang limun. Karena saja emang tidak semua bisa bertemu dengan orang limun. Hanya saja orang yang memiliki hati bersih itu bisa bertemu dengan orang limun. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan.
Mohon maaf jika ada salah kata, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprenus Dodi, NIM 3119100023. Nah, saya mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan bercerita mengenai asal-usul burung ruai dan burung bubut. Cerita ini berasal dari Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang. Nah, saya bercerita ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sastra Anak, yang diampuh oleh Ibu Mesterianti Magister Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke deskripsi ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Nah, suaminya ini bernama Koling dan istrinya bernama Bunso. Mereka mempunyai 2 orang anak putra kembar. Nah, abangnya diberi nama Torong Kuning, sedangkan adiknya diberi nama Kakang Kiuk. Nah, pekerjaan mereka sehari-hari ini adalah bermain gasing. Nah, mereka bermain gasing setiap hari. Ini mereka hanya bermain, pekerjaannya tidak ada pekerjaan lain. Sedangkan kedua orang tua mereka setiap hari bekerja ke ladang. Nah, di ladang ini orang tuanya bercocok tanam, menanam padi. Jadi orang tuanya ini bekerja itu dari pagi sampai ke sore, begitu setiap harinya. Mereka sangat giat sekali orang tua dari Kakang Kiuk dan Torong Kuning ini, sangat giat ya bekerja. Nah, pada suatu hari orang tua mereka berpesan tolong angkatkan padi yang sedang dijemur kalau hari hujan. Nah, jadi orang tua ini berpesan kepada Kakang Kiuk dan Torong Kuning supaya mengangkatkan padi yang sedang dijemur. Sedangkan orang tuanya ini pergi ke ladang, ya mengerjakan pekerjaannya lainnya lah di ladang. Jadi jika hujan mereka disuruh untuk mengangkat padi tadi. Saking asiknya mereka bermain, lupalah mereka dengan pesan orang tua mereka. Hari pun hujan dan padi yang dijemur pun basah. Inilah ya akibat sering bermain. Jadi padi yang dijemur pun basah. Pada sore harinya orang tua mereka pun datang. Setelah melihat padi yang dijemur basah karena tidak diangkat, orang tua mereka itu pun marah dan beri hukuman kepada kedua putra mereka, tidak boleh masuk ke rumah walaupun hujan dan tidak boleh makan. Pada suatu ketika, karena dihukum tadi, hari kan hujan, jadi mereka kedinginan dan kelaparan. Tanpa sepengetahuan orang tua mereka pun masuk ke rumah dan ke dapur mencari makan. Setelah mereka buka periuk, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata yang ada dalam periuk tersebut hanyalah gasing dan talinya saja yang sengaja dimasukkan oleh ibu mereka. Karena kesal tadi, pada akhirnya mereka ketahuan. Sang ayah pun mengusir dan mengutuk mereka jadi burung. Nah, jadi ya ayah mereka itu sangat kesal sekali dengan mereka karena mereka melanggar hukuman tersebut. Ya sangat kesal ya jadi orang tua, apalagi tidak mengikuti apa kata orang tua. Nah, setelah ketahuan tersebut, orang tuanya atau lebih tepatnya ayah mereka itu sangat kesal dan mengutuk mereka menjadi burung. Nah, jadi terong kuning itu
atau si abangnya dikutuk menjadi burung ruai. Sedangkan Kakang Kiuk, sang adik, dikutuk menjadi burung bubut. Dan seketika mereka pun menjadi burung. Ya, jadi mereka dikutuk oleh ayahnya. Si Terong Kuning dikutuk menjadi burung ruai, sedangkan Kakang Kiuk, sang adik, dikutuk menjadi burung bubut. Dan seketika mereka pun menjadi burung ya. Nah, setelah mereka menjadi burung, mereka ini berjanji. Sang kakak burung ruai akan manggil sang adik dengan panggilan Uai, Uai, Uai. Begitu juga sang adik berjanji akan manggil sang abang dengan panggilan But, But, But. Nah, sesuai dengan suara burung tersebut. Nah, jadi menurut cerita masyarakat sekitar, mereka saling bersaut-sautan jika di dalam hutan. Demikianlah cerita asal-usul burung ruai ini yang berasal dari Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Anggani. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang sastra anak di daerah Ketapang, yaitu Batu Menangis. Pada suatu hari di sebuah desa terpencil di Ketapang, ada seorang janda tua yang tinggal bersama putrinya yang sangat cantik. Wanita cantik itu bernama Darmi. Ibu dan anak itu tinggal di sebuah gubuk yang berada di desa terpencil di Ketapang. Setelah kepergian sosok suami dan ayah, kehidupan ibu dan anak itu menjadi susah karena ayahnya tidak ada meninggalkan harta warisan untuk mereka. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu bekerja di sawah sebagai buruh di ladang untuk mendapatkan upah. Sedangkan putrinya Darmi adalah wanita yang manja dan malas, yang dilakukannya hanya berhias dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Darmi pun selalu memaksa ibunya untuk menuruti permintaannya. Bahkan saat ini pun Darmi selalu memperlihatkan kecantikannya di depan penduduk desa. Tanpa membantu ibunya, Darmi hanya pergi berjalan tanpa tujuan demi memperlihatkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak ingin membantu ibunya untuk mencari uang. Pada suatu hari, ibunya mengajak Darmi untuk pergi ke sawah. Tetapi ajakan itu ditolak oleh Darmi. Dan Darmi berkata, "Tidak ibu, aku tidak mau. Nanti kuku dan kulitku menjadi kotor karena terkena lumpur." Kemudian ibunya bertanya, "Apakah kamu tidak merasa kasihan melihat ibu bekerja mencari uang sendirian untuk kebutuhan kita, nak?" Darmi pun menjawab dengan kasar, "Tidak, ibu saja yang bekerja. Ibu kan sudah tua dan tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik kepada ibu karena wajah ibu keriput." Mendengar jawaban Darmi, sang ibu hanya diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan ia pergi ke sawah dengan perasaan sedih. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi malah meminta uang upahan untuk membeli alat-alat rias. Pada suatu hari, Darmi meminta ibunya untuk memberikan alat-alat rias tersebut. Tetapi ibunya tidak tahu alat rias seperti apa yang diinginkan oleh putrinya itu. Lalu ibunya pun mengajak Darmi untuk pergi ke pasar bersamanya. Saat di perjalanan, Darmi berkata kepada ibunya untuk berjalan di belakangnya saja. Ia tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya karena ibunya yang sudah keriput dan pakaiannya yang kotor. Walaupun sedih, sang ibu tetap sabar dan menuruti permintaan Darmi. Di tengah perjalanan, ada teman Darmi yang menegurnya. "Hai Darmi, kamu mau kemana? Dan siapa orang yang ada di belakangmu itu?" tanya teman Darmi. Dan Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar, dan dia adalah pembantuku," jawab Darmi dengan nada sinis. Tidak sampai di situ, Darmi selalu menjawab bahwa ibunya itu adalah pembantunya dari orang-orang yang bertanya selama mereka di perjalanan. Setelah mendengar jawaban yang sama berkali-kali dari anak gadisnya itu, hati sang ibu menjadi sakit bagaikan disambar petir. Lalu sang ibu berhenti berjalan dan mengadahkan tangan. "Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini. Hamba sudah tidak sanggup menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal untuknya Tuhan," doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba petir menyambar.
Langit menjadi mendung, hujan turun sangat deras. Kaki Darmi berubah menjadi batu secara perlahan. Darmi mulai merasa takut dan memanggil ibunya. Ibu, ibu, ada apa yang terjadi dengan kakiku, ibu? Ibu, maafkan Darmi, ibu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, ucap Darmi sambil berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi pun berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki, badan hingga kepala. Darmi pun berubah menjadi batu. Darmi yang durhaka itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang yang berada di tempat itu ikut menyaksikan perubahan tubuh Darmi menjadi batu. Setelah itu, langit menjadi terang dan cuaca pun kembali seperti semula. Kemudian batu itu mereka letakkan di pinggir jalan, bersandar di tebing, dan masyarakat setempat memberi batu itu nama dengan sebutan batu menangis. Itulah cerita batu menangis yang dapat saya sampaikan dari daerah Ketapang. Cerita ini mengandung pesan moral yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik adalah akibat yang ditimbulkan jika kita mempunyai sikap durhaka terhadap orang tua. Maka dari itu seorang anak harus hormat, patuh, dan menyayangi orang tuanya. Fungsi dari cerita ini untuk nilai-nilai sosial budaya etika. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan sebagai manusia kita harus memiliki nilai-nilai sosial budaya dan etika tersebut dengan tidak sombong akan apa yang dimiliki, tidak memaksakan gaya hidup, dan tidak durhaka kepada orang tua. Jenis sastra ini termasuk legenda atau cerita rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pada zaman dulu orang Sande ini sering resah dengan teror Puake Tapah, yaitu ikan tapah raksasa yang ada di Sungai Sande. Puake Tapah ini sering meneror warga Sande dengan memakan hewan piaraan orang, manusia yang sedang beraktivitas di Sungai Sande. Bahkan seorang nelayan bersama perahunya pun dijadikan santapan sang predator dari sungai ini. Pada suatu waktu, kepala adat berkumpul untuk mengatasi teror ikan raksasa ini. Segala cara dan masukan dari warga dan para tetua adat dikumpulkan. Jadilah salah satu rencana untuk membunuh sang raksasa sungai ini. Pada hari yang ditentukan, warga kecamatan Sandai mengumpulkan ternak berupa kambing dan ayam untuk dimasukkan ke dalam perahu. Selain hewan untuk memancing, warga juga menyertakan beliung dari kayu sama paku bekarat. Setelah perahu dipenuh dengan umpan dan ranjau tersebut, ketua adat mulai mengayatkan perahu umpan tersebut dengan melihat dari segala arah. Ganasnya Puake Tapah ini memang dapat diperkirakan. Tak lama setelah perahu dihanyutkan, ikan tapah raksasa ini mulai mengejar perahu yang berisikan kambing dan ayam. Dalam sekejap perahu sama isinya udah masuk ke dalam sang ikan tapah. Tak lama kemudian predator mulai menggeliat kekenyangan dan kesakitan. Raja ikan dari Sungai Sande ini mulai lemas dan akhirnya mati terdampar di sungai. Mati terdampar dengan posisi tersandar. Kata tersandar inilah yang diambil menjadi kota Sandai.